Lebih dari 1 juta warga di kawasan Uni Eropa secara resmi mendesak agar hubungan politik dan ekonomi dengan Israel dihentikan. Tekanan ini muncul melalui sebuah petisi yang telah memenuhi ambang batas minimum untuk diproses dalam mekanisme kebijakan resmi Uni Eropa. Dorongan ini bukan sekedar simbolik. Petisi tersebut masuk dalam skema European Citizens Initiative yang memungkinkan warga Uni Eropa mengajukan usulan kebijakan langsung jika berhasil mengumpulkan dukungan luas lintas negara anggota. Inisiatif bertajuk Justice for Palestine ini disebut sebagai salah satu yang tercepat mencapai 1 juta tanda tangan sejak mekanisme tersebut diberlakukan. Para penggagas petisi secara terbuka meminta Uni Eropa untuk membekukan perjanjian asosiasi dengan Israel. Sebuah kerangka kerjasama yang telah menjadi fondasi hubungan kedua pihak sejak tahun 2000. Dalam pernyataan resminya, penyelenggara menyebut 1 juta orang telah berbicara. Uni Eropa harus sepenuhnya menangguhkan perjanjian asosiasi dengan Israel. Uni Eropa harus berdiri untuk hukum internasional. Desakan ini mencerminkan meningkatnya ketidakpuasan publik Eropa terhadap arah kebijakan luar negeri blok tersebut, khususnya dalam merespon konflik yang berkepanjangan. Dalam dokumen inisiatif, Israel dituding melakukan pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Tuduhan tersebut mencakup tingginya angka korban sipil, pengungsian besar-besaran, serta kerusakan terhadap infrastruktural vital seperti rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Para pendukung juga menyinggung keputusan dari International Court of Justice yang dinilai belum direspons secara memadai. Mereka menilai Uni Eropa gagal mengambil langkah tegas untuk mencegah eskalasi pelanggaran yang lebih luas. Selain aspek kemanusiaan, hubungan ekonomi juga menjadi sorotan. Uni Eropa tercatat sebagai mitra dagang terbesar Israel dengan nilai perdagangan mencapai puluhan miliar euro per tahun. Kondisi ini dinilai bertentangan dengan komitmen Uni Eropa terhadap nilai-nilai hak asasi manusia. Setelah ambang 1 juta tanda tangan tercapai, proses selanjutnya kini memasuki tahap verifikasi oleh otoritas nasional di masing-masing negara anggota. Tahap ini diperkirakan berlangsung hingga 3 bulan. Jika lolos verifikasi, maka Komisi Eropa wajib memberikan tanggapan resmi atas tuntutan tersebut. Parlemen Eropa akan menggelar dengar pendapat bersama para penggagas. Pembahasan dapat berlanjut ke debat hingga kemungkinan pemungutan suara resolusi. Namun penting dicatat bahwa hasil dari proses ini tidak otomatis mengikat secara hukum, melainkan menjadi tekanan politik yang signifikan. Meski dukungan publik terus meningkat, jalan menuju realisasi tuntutan ini tidak mudah. Perpecahan di antara negara anggota Uni Eropa menjadi hambatan utama. Sebelumnya, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen sempat mengusulkan penangguhan sebagian hubungan dengan Israel. Namun, usulan tersebut gagal mendapatkan dukungan mayoritas. Sejumlah negara seperti Jerman, Hungaria, dan Republik Ceko dilaporkan menolak langkah tersebut. Perbedaan kepentingan politik dan ekonomi membuat konsensus di tingkat Uni Eropa sulit dicapai. Para diplomat juga mengindikasikan bahwa sebagian negara anggota masih enggan mengambil langkah drastis yang dapat berdampak luas terhadap hubungan internasional dan stabilitas kawasan.